Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.274.871 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kuta Cane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejarah. Asal nama Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam tahun 1511 sampai tahun 1945. Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh tahun 1959 sampai tahun 2001, Nanggro Aceh Darussalam tahun 2001 sampai tahun 2009, dan kembali ke Aceh sejak 2009. Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Aceh, Aceh, dan Acin. Zaman prasejarah. Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pada situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralit, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya. Selain di Kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat di sekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu. Zaman Kerajaan. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Arca Avalokiteswara bergaya Sriwijaya yang ditemukan di Aceh Besar diperkirakan dari abad ke-9. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Sebagaimana daerah lain di Kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan India. Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut. Misalnya Kerajaan Indrapuri, Kerajaan Indrapatra dan Kerajaan Indrapurwa yang terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya. Prasasti Tanjore dari Tamil menyebutkan bahwa pada tahun 1030, Kerajaan Lamuri termasuk di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Rajendra Chola pertama dari Kerajaan Chola. 20. Masuknya Islam. Makam Sultan Malikussaleh di Aceh Utara.
Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Muhammad SAW. Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouk Hurgronje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari Al-Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian. Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah, 618 M. Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut, ada kevakuman antara wahyu pertama, 610 M, dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan. 23 Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyah. Kesultanan Aceh. Wilayah Kesultanan Aceh pada masa jayanya. Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja, Banda Aceh. Dalam sejarahnya yang panjang itu, tahun 1496 sampai tahun 1903 Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Gunungan merupakan warisan sejarah Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisuri beliau Putri Hamalia dari Kesultanan Pahang. Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Mekuta Perkasa Alam Sultan Aceh ke-19 merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda. Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya Inggris dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya. Makam Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1824, persetujuan Britania Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut. Perang Aceh. Mayor Jenderal J.H.R. Kohler tewas ditembak di bawah pohon kelumpang di depan Masjid Raya Baitur Rahman dalam Perang Aceh I. Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R. Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, satu unit kapal perang Belanda, Citadel Van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh. Dr. Christiaan Snouk Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada Sultan.
Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Johannes Benedictus van Heutz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Kolin, merebut sebagian besar Aceh. Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, ibu kota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh panglima-panglima di pedalaman dan oleh para ulama Aceh sampai akhirnya Jepang masuk dan menggantikan peran Belanda. Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak Belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara. Masa penjajahan, bangkitnya nasionalisme, replika pesawat Dakota RI-001 selawah sumbangan rakyat Aceh di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad Parlemen dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh Gubernur Sumatera pertama, Mer. Teuku Muhammad Hasan. Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada tanggal 9 Februari tahun 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujung Bati, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh. Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lok Seumawe. Pasca kemerdekaan Indonesia, Tengku Muhammad Daud Bereh, ulama pemimpin perjuangan DITII Aceh. Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa. Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru. Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Aceh yang semula bergabung dengan Indonesia dengan jaminan Soekarno akan menerapkan syariat Islam, merasa kecewa karena syariat Islam tidak dijadikan sebagai landasan negara. Sehingga pada tanggal 13 Muharram 1372 tanggal 21 September tahun 1953 Masehi, Tengku Muhammad Daud Bereh atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosuwirjo. Gerakan Aceh Merdeka. Pasca gempa dan tsunami 2004, yaitu pada 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari. Politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada dua, yaitu sistem pemerintahan lokal Aceh dan sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya pemerintahan mukim di antara kecamatan dan gampong.
Aceh sebagai daerah istimewa. Saat ini satuan pemerintahan daerah yang berstatus daerah istimewa di Indonesia hanya dua provinsi yaitu Aceh, UU Nomor 44 Tahun 1999, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UU 13 Tahun 2012. Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan kabupaten dan kota di Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, meliputi ibadah, ahwal al-syahsiyah, hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, jinayah, hukum pidana, qada, peradilan, tarbiyah, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi Lembaga Wali Nanggro dan Lembaga Adat Aceh, misal Majelis Adat Aceh, Imam Mukim, dan Syahbanda. Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Keistimewaan di bidang peran ulama meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh dan kabupaten, kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Aceh sebagai daerah khusus. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini hanya 4 satuan daerah yang dinyatakan berstatus sebagai daerah khusus yaitu Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota, DKI, Jakarta, dan Provinsi Papua serta Papua Barat. Kekhususan Aceh telah diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, LN 2006 Nomor 62, TLN 4633 pada hakikat. Manifestasi dari UUD tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UPA, sebagai daerah khusus, saat ini sudah memiliki 26 kewenangan khusus. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu Aceh terdapat dua sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 38-39. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari nota kesepahaman, Memorandum of Understanding, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 di Helsinki dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain: Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Pengaturan dalam Konun Aceh maupun kabupaten kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Implementasi formal penegakan syariat Islam dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Aceh. Nama, nomenklatur, yang digunakan menurut Pasal 1 Angka 2 UU 11/2006 adalah Aceh, tanpa ada kata provinsi
maupun frasa. Daerah istimewa Aceh merupakan daerah khusus dan juga daerah istimewa karena Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi otonomi khusus. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pasal 1 Angka 2 UU 11/2006 40. Sistem pemerintahan di Aceh. Daftar Gubernur Aceh. Teuku Nya Arif. Teuku Daud Syah. Tengku Daud Bereh. B. M. Danubroto. Teuku Sulaiman Daud. Abdul Wahab Penjabat. Abdul Razak. Ali Hashmi. Nya Adam Kamil. Hasbi Wahidi. Abdullah Muzakir Walad. Abdul Majid Ibrahim. M. Hasan Basri. Edi Sabara Penjabat. Hadi Tayeb. Ibrahim Hasan. Syamsuddin Mahmud. Ramli Ridwan Penjabat. Abdullah Puteh. Aswar Abu Bakar Penjabat. Mustafa Abu Bakar Pelaksana Harian. Irwandi Yusuf. Tarmizi Abdul Karim Penjabat. Zaini Abdullah. Sudarmo Pelaksana Tugas. Dermawan Pelaksana Harian. Irwandi Yusuf. Nova Iriansyah.